mengenal Tri-Eye ini di 2017 ya, Bu. Itu di 2017, tepatnya di bulan Desember waktu itu. Cuma waktu itu saya kenal program Tri-Eye ini dari teman saya satu kerjaan waktu itu. Saya kerja, ternyata teman saya itu udah gabung di program Tri-Eye ini. Itu waktu itu. Dan akhirnya teman saya itu namanya itu Pak Apip ya. Pak Apip memkenalkan program ini di 2017 di bulan Desember. Saya nggak langsung join, Bu, waktu itu di 2017 itu. Cuma teman saya itu ngajaknya mau nabung gitu kan. Mau nabung. Ayo, Rip, kamu nabung di sini. Tapi akhirnya saya nggak percaya begitu aja itu kan. Karena yang saya rasakan itu selama kerja belasan tahun saya nggak suka menabung gitu kan, nggak suka menabung. Dan akhirnya itu di 2017 sampai 2017 akhir Desember saya nggak gabung. Di 2018 bulan Januari waktu itu saya nggak gabung juga. Nah, Pak Apip itu nyamperin saya lagi, Bu. Itu nyamperin saya lagi. Nah, saya juga nggak gabung lagi gitu kan. Saya nggak yakin gitu. Saya nggak tertarik di bisnis ini. Gitu, nggak tertarik. Nggak tertarik di tabungannya pun nggak tertarik gitu. Nah, akhirnya di 2018 di bulan Februari, nah Pak Apip itu datang lagi nyamperin saya. Waktu itu nyamperin saya juga nggak percaya lagi gitu, sampai ngejar-ngejar terus. Akhirnya beliau itu ngajak saya ke pertemuan. Ke pertemuan, akhirnya saya itu diajak ke banyak top leader yang udah berposisi itu seperti Mbak Jenny itu. Banyak yang udah berposisi, akhirnya saya di prospek di situ oleh top leader. Dan saya ditanya, Bapak udah kerjanya di mana gitu kan? Saya kerja di pabrik, Bu. Udah berapa tahun? Udah sampai belasan tahun. Bapak punya tabungan nggak gitu kan? Nggak punya. Terus dia itu tersenyum gitu. Selama belasan tahun kok nggak punya tabungan. Akhirnya beliau menyadarkan saya waktu itu, oh, bahwa penting sekali tabungan itu buat masa depan. Karena saya juga sadar, waktu itu saya buka pola pikir saya bahwa tabungan itu penting karena saya itu nggak selamanya muda terus, nggak selamanya kuat bekerja gitu. Dan akhirnya di bulan Februari 2020 saya memutuskan bergabung di program ini gitu. Dan setelah itu setelah saya gabung, saya juga nggak tertarik di bisnisnya, Bu. Nggak tertarik sama sekali di bisnisnya. Karena apa? Karena mungkin dengan kesibukan waktu saya yang harus berangkat pagi, pulang malam setiap hari dari Senin sampai Jumat. Saya harus bekerja. Berangkat jam 6, pulang jam 9, 10 itu. Setiap hari, Bu. Saya nggak ada waktu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, saya tertariknya ketika di bisnisnya itu, oh ternyata banyak orang-orang yang sudah mencapai posisi yang udah sukses, itu kesibukannya sangat luar biasa gitu. Dibandingkan saya itu masih mending ada liburnya, Sabtu Minggu saya bisa libur gitu. Dan akhirnya saya mengenalkan program ini di sela-sela waktu saya sambil bekerja ke teman saya satu kerjaan. Ternyata alhamdulillah itu ada yang gabung juga satu persatu. Dan akhirnya di bulan kedua saya mendapatkan mitra ya, mitra 3 orang itu. 3 orang itu berikut teman saya juga itu semua. Dan saya juga nggak langsung percaya bener gak sih gitu kan. Di sini itu bonusnya ada gitu, cair gak gitu kan. Saya nggak ngajak lagi, saya mau mencoba-coba dulu. Ngajak 3 dulu, setelah bonusnya ada turun, baru saya mau ngajak banyak orang gitu. Dan saya akan meluangkan waktu saya ketika saya waktu libur atau pulang kerja, itu saya akan mengenalkan program ini terus. Dan akhirnya alhamdulillah, oh ternyata benar bisnis ini. Ternyata benar ada bonusnya gitu. Saya ngajak 3 aja dapat 200.000 waktu itu. Gitu. Apalagi saya berpikir, saya kalau ngajaknya 10, 20 itu lumayan juga gitu di bisnisnya. Itu. Nah, seperti itu, Bu. Nah, mungkin kelanjutannya. Ya, baik Pak Arief. Kelanjutannya Jadi, ya, Bu. iya, baik. Jadi dari benar-benar nggak tertarik dan menolak, sempat menolak beberapa kali ya, menunda join dan akhirnya nyerah juga karena alasannya karena ingin punya tabungan. Nah, sekarang udah jauh lebih tertarik dong dengan bonus di atas 10 juta ya Pak Arief ya?
Iya, alhamdulillah Bu, dan makin tertariknya itu saya selama belasan tahun, kerja di pabrik, ketika saya itu saya tembus di 5 bulan itu, saat seiring berjalannya waktu, saya tembus di tim agensi, yaitu penghasilannya itu sampai 1.500.000 Bu, 1.500.000, 5 bulan saya menjalankan program ini, saya udah dapat, penghasilan 1.500.000. Saya pikir kalau setahun, 2 tahun, sampai belasan tahun mungkin penghasilan saya bisa lebih gitu kan, gitu. Sedangkan saya kerja di pabrik selama belasan tahun itu di bawah 5 juta Bu gaji saya gitu kan, itu. Nah akhirnya saya, terus bergerak, terus prospek ke sana kemari, nah yang namanya penolakan banyak ya Bu, penolakan lebih banyak daripada penerimaan. Tapi saya nggak begitu nyerah begitu aja. Terus saya prospek, prospek sampai alhamdulillah menemukan orang-orang yang tepat. Alhamdulillah, di bulan Oktober waktu itu saya tembus di leader agensi di bulan Oktober, alhamdulillah lumayan penghasilannya itu udah melebihi gaji UMR di Sukabumi ya Bu itu waktu itu. Dan saya makin semangat lagi waktu itu. Saya makin semangat lagi, saya membina tim, sambil prospek pribadi juga. Alhamdulillah di tepatnya di bulan Mei 2019 saya tembus di Brown Agency. Itu di Brown Agency ternyata alhamdulillah penghasilannya udah sampai 7 juta di Brown Agency. Dan saya makin semangat lagi Bu, saya makin kejar dan akhirnya alhamdulillah berjalan 1,5 tahun, saya udah mempunyai 1 buah kendaraan itu waktu itu alhamdulillah Bu. Nah dari program ini juga gitu. Dan akhirnya ya, ya ya baik Bu. Pak Arif. Jadi dari bisnis 3i Networks ini bisa beli kendaraan ya, dari sebelumnya mungkin sudah belasan tahun bekerja, mungkin tidak bisa membeli kendaraan impian seperti yang saat ini diwujudkan ya Pak Arif ya. Ya, ya Bu, Ya, mungkin alhamdulillah juga ya itu mungkin nggak nyangka juga gitu selama belasan tahun saya kerja gitu kan boro-boro itu ya buat beli mobil gitu dan akhirnya bisnis ini saya menjalankan bisnis ini dengan sela-sela waktu saya yang sangat sibuk ternyata ini mudah dikerjakan karena luar biasa di sini kita kerjanya kerja tim gitu, nggak kerja sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah dan itu sempat menjadi impian saya pengen beli kendaraan gitu kan. Dengan saya penghasilan sebagai karyawan, saya nggak mungkin gitu kan. Tapi akhirnya setelah di posisi Brown Agency, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa mengumpulin uangnya dan alhamdulillah bisa beli kendaraan yaitu tepatnya di bulan Agustus Bu, bulan Agustus 2019. Itu ya, Bu. baik Pak Arif. Nah, dari pencapaian-pencapaian yang Dan ada ya, selanjutnya Bu, selain mungkin bonus dan selanjutnya halo Pak Arif? ya. Ya, baik. Dari bonus dan pencapaian bonus dan juga bisa membeli kendaraan ya, apa yang Pak Arif rasakan dari bisnis 3i, menjalankan bisnis 3i Networks ini dengan pekerjaan yang sudah dilakukan 13 tahun lamanya? Apa yang dirasakan yang mungkin memberikan kepuasan tersendiri dari 3i Networks ini? Nah, yang dirasakan saya mungkin selama saya belasan tahun ya kerja di pabrik, mungkin yang namanya pergaulan ya Bu, yang namanya pergaulan mungkin saya sangat minim sekali, sangat terbatas. Karena sehari-hari saya setiap hari itu bergaulnya sama itu-itu aja gitu. Dan yang saya rasakan setelah gabung di sini, alhamdulillah saya menambah banyak saudara gitu, menambah banyak teman juga dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Itu alhamdulillah semakin bulan itu makin banyak saudara, makin banyak teman. Dan alhamdulillah penghasilannya pun setiap bulan itu bertambah, Bu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Ya, baik Pak Arif. Ini yang karena waktu kita terbatas ya, ini yang terakhir.
apa tips sukses untuk mencapai posisi silver agency, mulai menaiki posisi demi posisi, apa saja yang dilakukan oleh Pak Arif ya di sela-sela bekerja saat ini? Apakah masih karyawan juga? Udah berhenti kerjanya, Bu. Udah Oh, berhenti. jadi sudah full hard di 3A ya? Udah berhenti kerjanya. Waktu itu saya udah sampai. Ya, baik. Ya. Nah, tips sukses untuk bisa ditiru juga mungkin bisa dibagikan apa saja yang dilakukan untuk mencapai kenaikan posisi sampai ke silver agency. Oke, yang penting kita jangan patah semangat. Kita harus terus semangat, yakin kita pasti bisa gitu. Awalnya saya pertama gabung di sini, saya nggak yakin juga. Tapi ternyata setelah pola pikir saya kebuka bahwa kita itu nggak mungkin selamanya bekerja terus. Nah, setelah itu alhamdulillah setiap prospek banyak penolakan itu nggak pernah jadi beban, itu jadikan motivasi buat saya gitu. Itu aja sih, Bu.